Halo, ketemu lagi sama aku. Nah, kali ini aku mau cerita soal kenapa aku suka baca. Karena di beberapa tahun terakhir banyak banget yang nanyain, kamu kok sekarang suka banget nih yang namanya baca sih? Kok punya buku banyak? Kok bisa kamu diriin rumah baca, diriin perpustakaan di rumah sampai ada banyak anak-anak yang datang ke rumah? Nah, jawab singkatnya gini, aku itu sebenarnya bukan tipe orang yang suka baca ya, cuma aku itu suka kalau apa ya, isinya itu memang sesuai dengan aku, sesuai dengan, kalau bahasa kerennya, sesuai dengan fashion kita gitu. Nah, ini itu sebenarnya terbukti saat SMA ya. SMA itu aja aku hindarin banget yang namanya IPS, hindarin banget yang namanya IPS. Aku tuh anak IPA dulu. Nah, kalau anak IPA itu kan nggak terlalu banyak kan materi-materi yang harus dihafalkan, baca-bacaannya gitu kan, nggak, tapi lebih ke kita harus praktek gitu. Nah, dari itu terus kenapa akhirnya aku mikir, awalnya ini karena ada rasa keterpaksaan ada rasa keterpaksaan karena memang aku kan pengen banget punya cita-cita gitu, punya rumah baca atau punya perpustakaan mandiri lah di rumah gitu. Nah, aku tuh dari situ punya inisiatif untuk buku-buku yang aku punya sebelum aku masukkan ke perpustakaan atau ke rumah baca itu, aku harus tahu dulu nih isinya, ini cocok nggak sih dibaca anak-anak, cocok nggak sih ini dibaca sama masyarakat sekitar, cocok nggak sih ini buku untuk ditampilkan di perpustakaan gitu, disediakan di perpustakaan. Nah, akhirnya ya walaupun aku tuh nggak baca 100% dari bukunya, tapi aku selalu baca dulu, sedikitnya itu 20% lah aku tahu isi dari bukunya itu. Nah, dari situ, jadi dari situ aku biasain diri untuk baca buku, dan terus sampai sekarang. Tapi itu juga aku baca bukunya kalau misalkan kayak yang sejarah, kayak yang bacaan-bacaan berat gitu, aku juga nggak begitu, cuman aku lebih nyaman waktu kalau baca buku-buku dongeng, cerita-cerita anak, terus humor, horror, romantis gitu. Dan genre-genre itu yang aku paling sukai. Jadi dari hal-hal yang kayak gitu, yang benar-benar aku apa ya, ibaratnya lebih ke fashionku, jadi aku jadiin kebiasaan aja. Terus dari situ aku bisa berbagi deh sama anak-anak sekitar, sama anak-anak kecil ini. Akhirnya bener itu ada satu, apa ya, orang tua dari anak itu pernah bilang gini, pernah ngechat, memang jarang banget untuk, apa ya, ketemu, sedangkan aku tuh ketemunya sama si anaknya itu tadi. Katanya sejak si anak itu tadi kenal aku, si ibunya itu bilang gini, sejak si anakku kenal sama kamu tuh jadi lebih enak mbak, jadi lebih anteng di rumah, tapi pengennya tuh punya buku baru, kalau enggak mesti kaburnya paling jauh ya ke rumah mbak, nggak pernah mau main yang lain. Alhamdulillah sekarang udah bisa ngurangin anakku untuk main HP ya gitu. Jadi di sini aku juga kayak ngerasa, oh alhamdulillah, berarti ada hal positif yang aku tularin ke mereka, dan berdampak juga sama orang tuanya. Akhirnya seneng juga kan orang tuanya ya, dari situ. Nah, ada juga nih yang bilang sampai gini anaknya, emang si anak ini tuh nggak apa ya, istilahnya takut lah yang namanya baca gitu, cuman karena dia keseringan main di rumah, udah, kalau di rumah itu mainnya ya bola atau apa ya, mainan-mainan tradisional gitu. Terus ada mainan-mainan yang di rumahku kan ada kayak mainan anak-anak PAUD gitu. Nah, itu dia suka main itu.
akhirnya dia kan lama-lama dia hampir tiap hari lah ya itu ke rumah, ngelirik buku-buku yang ada di rak. Awalnya dia penasaran, mbak katanya gini, mbak kok punya sih buku sebanyak ini, aku kepo gitu bilangnya. Anak kecil tapi dia bahasanya udah ke tinggi-tinggi gitu ya. Nah dia bilang kepo gitu, akhirnya dia ambil satu buku. Aku nggak nyaranin sih harus ambil buku itu, dia ambil sendiri buku itu, dan itu ada cerita anak-anak tentang apa ya, waktu itu kayak cerita anak-anak terus diversikan komik gitu, ada komiknya, jadi di depan itu ada ceritanya, terus yang di belakang itu dalam bentuk komiknya. Nah dari situ si anak itu kayak aku penasaran sama ini, kok ada gambar-gambarnya gini, ada gininya gitu. Nah dari situ akhirnya dia kenal yang namanya buku. Kalau kata ibunya gitu, kenal yang namanya buku. Jadi buku-buku pelajaran itu dia akhirnya mau baca. Sebelumnya itu nggak pernah mau belajar pelajaran-pelajaran di sekolah gitu, nggak pernah mau. Jadi dari situ aku ngerasa kayak wow, terharu banget. Ternyata dari gerakan-gerakanku, dari kegiatanku, dari hal kecil yang aku tularin secara nggak sengaja, itu ternyata bikin dampak yang luar biasa buat mereka. Nah itu cerita kenapa aku sekarang suka baca itu ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.